Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good evening, ladies and gentlemen. How are you? I'm fine, thank you. And you? Teman-teman sudah mengerjakan kuis dan tugas sesi 1 sampai 6? Yakin? Ada yang belum? Hari ini kerjakan bisa? Teman-teman, saya akan bikin kelasnya cepat, tapi kuis dan tugasnya kerjakan hari ini ya. Ya. Jadi biar semuanya nggak ada utang. Ya. Biar tidak bertumpuk. Minggu depan, termasuk yang di Zoom juga dengerin, minggu depan UTS. Sudah tahu jam berapa mulainya? 18.30. Submit terakhir kapan? Jam 6.30 pagi. Hanya ada waktu 12 jam. Ya, teman-teman yang di Zoom, jangan sampai terlewat. Karena kalau misalnya kelas malam ini rentan terlewat. Maksudnya rentan terlewat adalah dibukanya ntar kan, 18.30. Kagok isya dulu. Kagok makan malam dulu. Nonton dulu, ketiduran. Udah dikerjain. Nantilah upload gampang, udah dikerjain. Bangun jam 7, udah ketutup. Ya, jadi sebisa mungkin 6:30 sudah bisa akses, kerjakan saat itu, upload saat itu juga. Ya, di sini ada yang dapat free pass dari saya? Nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa. Hari ini tidak ada materi inti, teman-teman. Seperti yang sudah diketahui ya, minggu ini minggu review. Review dari materi-materi yang sudah kita pelajari. Materi 1 sampai 6. Oke. Lalu tidak ada kuis dan tugas hari ini, tapi saya kasih waktu teman-teman untuk sebisa mungkin kerjain kuis dan tugasnya hari ini. Karena nanti saat UTS akan hektik. Semuanya, maksudnya hektik adalah semuanya harus dikerjakan dalam waktu 12 jam. Ya, saya nggak mau teman-teman ada yang harus susulan atau remedial. Ini semester pertama kan? Teman-teman mungkin belum tahu kalau misalnya susulan atau remedial harus bayar ke akademik. Saya lupa bayarnya berapa, tapi teman-teman harus bayar per mata kuliah. Saya tidak mau teman-teman melakukan itu. Maksudnya bukan nggak boleh remedial, bukan nggak boleh susulan, tapi sebisa mungkin tidak perlu remedial dan susulan, tapi nilainya udah bagus. Ya. Jadi teman-teman juga bisa save money gitu, bisa uangnya mending pakai makan lah, mending pakai top up GoPay lah atau apa gitu ya, daripada untuk bayar ujian yang sebenarnya nggak susulan atau nggak remedial pun teman-teman bisa lulus. Jadi dimaksimalkan di waktu sekarang. Saya juga harus mengingatkan teman-teman yang hadir di kelas maupun yang di Zoom, penilaian itu 30% dari UTS. UAS 30%. Tugas dan kuis diambil rata-ratanya itu 40% penilaiannya. Jadi akan besar sekali berpengaruh nilai tugas dan kuis. Ya, saya tahu itu banyak ya. Jadi saya udah bilang dari pertemuan 1, jangan dibiasakan untuk menumpuk tugas dan kuis. Karena ya kuis ada waktu 1 minggu, tugas ada waktu 2 minggu, tapi setiap minggu akan ada tugas baru dan kuis baru. Jadi teman-teman saat hadir kelas sebisa mungkin kerjakan kuis saat itu juga, kerjakan atau kumpulkan tugasnya saat itu juga. Jadi saat nonton atau hadir ke kelas, mungkin teman-teman yang sering hadir ke kelas tahu yang di kelas bisa dapat lebih cepat gitu ya untuk tugasnya dan langsung saya nilai. Oke, ada pertanyaan? Do you have any question? Yang di Zoom ada pertanyaan terkait dengan kuis, tugas, dan UTS? Bapak, saya mau nanya. Ya, kenapa Isa? Pak, apakah sudah dinilai tugas-tugas dari sesi 1 sampai 6? Udah dong, kamu bisa ngecek nggak? Pak, kalau misalnya sudah, bagaimana yang belum dapat nilai, tapi di si e-learning-nya tuh sudah masuk atau kirim tugasnya? Nggak kirim, ya kirim lah. Enggak, Pak, maksudnya tuh udah terkirim, tapi nggak ada nilainya gitu. Nggak ada nilainya, mata kuliah saya bukan? Iya. Hah? Saya udah nilai semua loh.
Tuh. Sebentar ya, saya cek dulu. Kelas 2. Sesi berapa isi yang belum ada nilainya? Udah Bapak, udah ada kok. Kamu mah nggak ngecek. Waniannya ngerjain sayanya para pisan. Ih Bapak, nggak gitu maksudnya, cuma nanya doang gitu Pak. Cuma nanya doang, udah. Saya mah selalu ngecek. Seminggu sekali saya pasti akan cek nilainya. Dan yang telat pasti akan lebih rendah nilainya. Ya Pak, baik Pak. Makasih ya, mohon maaf. Oh ada nih, ada yang baru. Ini kayak saya beberapa hari lalu baru nilai. Ini ada yang baru masuk lagi. Sesi 6 ya, sesi 6 baru memang belum ditutup ya. Sesi 5 tuh ada yang baru submit telat nih. Oh nggak telat karena saya tutupnya jam 12 malam nanti. Sesi 5. Sesi 4 ada yang baru submit 1 telat. Oke gitu ya teman-teman. Yang di Zoom ada pertanyaan lagi terkait kuis, tugas, dan UTS? UTS kalau saya sih nggak ini ya. Tugas pun kan bebas ya, saya bebaskan. Nggak saya patok harus tulis tangan. Kalau misalnya dosen lain mungkin harus tulis tangan ya, saya ikuti aja. Jadi setiap dosen akan punya kebijakan yang berbeda. Si kembar mana? Hujan. Banjir di Kopo. Kembar. Ada Muhammad Rizal Satria nggak di sini? Diana Bayi ada? Nggak ada. Merlin Marlina? Ada. Ayang Adiana ada? Ada ya. Manik Darmawan? Waalaikumsalam. Oke. Rahma Amelia ada? Ada. Yakob Mazmur Daud? Nggak ada. Khairul Qoyum? Yang nilai-nilainya jelek, kuis dan tugasnya. Pak, Ya. ini Fauzia lagi di perjalanan. Takutnya Siapa? itu lagi absen ya. Siapa? Fauzia Nur Aulia. Fauzia. Ya, kenapa Fauzia? Ya, takutnya lagi di absen. Sayanya lagi di perjalanan. Enggak, ini bukan ngabsen kok. Ngabsen yang nilainya jelek aja. Oh iya, baik Pak. Makasih ya Pak. Oke. Kamu perjalanan ke kampus atau perjalanan pulang? Aku kejebak banjir Pak. Mau ke kampus gak jadi. Mau ke kampus nggak jadi. Kamu pakai Galuh, mute dulu Galuh. Apa? Fauzia naik apa? Naik perahu apa naik apa? Enggak. Aku teh Banjir naik di mana? Gojek. Ceritanya teh mau pakai Gojek gak dapet. Terus Iya. banjir di mana-mana. Jadi gak jadi. Oke. Ya udah. Oke. Ya Pak, makasih ya Pak.
Oke. Prabowo? Dia assalamualaikum. Kamu kuisnya bagus-bagus nih Prabowo, nilainya 100 semua. Tapi kalau misalnya saya tes, kenapa kamu nggak bisa-bisa? Prabowo alasan terus kamu Prabowo. Prabowo Kurniawan, nilainya bagus. Bakat terpendam ya, kalau dites nggak bisa ya. Kuisnya bagus 100 nih. Apalagi nih. Oke. Teman-teman, seperti saya bilang tadi, hari ini tidak ada materi inti ya. Jadi kita akan review materi sebelumnya dari 1 sampai 6. Saya gantian aja ya, saya akan nanya materi 1 sampai 6, baik yang hadir di Zoom maupun yang hadir di kelas. Oke? Sebelum saya ke yang di kelas dulu, untuk menghargai teman-teman yang datang di kelas karena telah menempuh banjir, saya tanya yang di Zoom dulu. Halo semuanya? Halo, Pak. Oke. Ya, Pak. Bentar. Apa itu noun? Nada. Noun nada? Enggak, kata benda maksudnya Pak, aku ngacung. Oh, oh nama kamu nada? Oke ya. Wah, apa itu verb? Verb, kata kerja. Tenang. Gantian. Adjective. Adjective. Kata keterangan. Kata sifat, masa keterangan? Ah, ngaco. Conjunction. Conjunction, ada yang tahu nggak conjunction? Materi hari pertama. Hey. Konjungsi, Pak. Kata hubung. Kata penghubung. Oke. Kata sambung ya sama. Oke, sekarang yang di kelas. Coba bikin kalimat simple present. Ngacung. Oke, nggak ada yang ngacung, saya datengin satu-satu. Simple present. Enggak, salah. Nice. Present continuous. Harus bisa. Iya. Lupa atau emang nggak tahu? Lupa, belajar lagi. Present perfect. Present perfect. Oh, I have studied English. I have studied English, nice. Present perfect continuous, Prabowo. Ayo bakat terpendamnya keluarkan. Present perfect continuous. Iya benar. I have been. Benar. I have been, diikuti. Cari lagi. Present perfect continuous. Simple present. Tenang. Deg-degan gitu. Tadi ini bisa tuh. Simple present yang gampang tuh hari pertama.
Yang kita tanya tuh, apa simple present contohnya? Present continuous. Present. Subjek verb 1. Subjek subject to be verb ing. Present continuous. I am working. Present perfect. I will be. Kok I will? Present. Lupa apa present? Lupa. Nih, teman-teman. Lihat. Yang di Zoom, perhatikan ya. Ada present. Present itu menceritakan sesuatu yang terjadi sekarang, ya, bukan hari ini, sekarang. Ada namanya past. Sesuatu yang terjadi masa lampau. Oke? Lalu ada yang namanya future. Masa depan. Oke? Nah, teman-teman, kita bikin gampang dalam tabel ini ada bentuk simple. Ada bentuk simple, ada bentuk continuous, ada bentuk perfect, ada bentuk perfect continuous. Kalau simple, present, pakainya subjek, verb 1. Present, continuous, subjek, to be, verb ing, nice. Present perfect, subjek. Tadi udah bisa bener? Oh, to be, have, has. Have atau has. Diikuti? Diikuti? Studied tadi apa? Verb 3. Kalau ini perfect, present, perfect, continuous. Subjek, have, has. Diikuti? Been. Diikuti? Verb ing. Bisa? Oke. Sekarang simple past. Subjek. Diikuti? Verb to. Past continuous. Subjek. Was, were. Was, were. Diikuti? Verb ing. Ininya akan sama. Past perfect. Subjek. Diikuti? Ininya berubah. Bukan have, has, tapi jadi had. Diikuti? Verb 3. Kalau perfect, past perfect continuous. Subjek, had. Diikuti? Been. Lalu verb ing. Kita ulang ya. Present terjadinya kapan? Past terjadinya? Kalau future? Masa depan. Masa depan semuanya pakai will. Subjek. Will.
Verb 1. Simple future. Future continuous. Subject. Will. Harus ada will-nya ya. Will. Will. Be. Baru diikuti verb ing. Future perfect. Subject. Harus ada apa? Will dulu. Will. Have, has. Ikuti verb 3. Future perfect continuous. Subject. Will. Have. Has. Been. Verb ing. 12 ini dulu aja yang akan dites. Tambah direct indirect ya. Oke. Sekarang yang di Zoom, saya mau tanya. Coba bikin kalimat dari past continuous. Yang mana past continuous? Past continuous. Hey, yang di Zoom. Nggak ada yang bisa, mati nanti UTS. Yang di kelas, sok coba. Past continuous, berarti yang ini. Coba bikin kalimat. He was working. Apa dong? Yang beres dong kalimatnya. Itu baru formulanya aja. He was working. Aku Pak mau jawab. Oke, bentar ya. Bentaran. He was working in the library when the rain is come. Contohnya kayak gitu. Oke? So, siapa tadi Anita? Coba. He was walking home. He was Walking home. walking home. Oke. Dia sedang berjalan pulang kayak gitu. Yang di kelas, coba bikin contoh future perfect. Lihat nih, future perfect. Berarti yang ini. So, bikin kalimat. Kalau dibikin tabel gini gampang ya. Harusnya lebih gampang ya teman-teman ya. I will have eat. Bentuk pertama, verb 2-nya ate. Bentuk ketiganya eaten. Eat, ate, eaten. I will have eaten berarti. I will have eaten pizza in my home after I get back home. Future kan? Sayanya belum pulang kan? Sayanya masih di sini. Gitu. Oke, sebelum lanjut, ada yang namanya time indicator. Apa itu time indicator? Waktu yang menunjukkan bentuk tenses tersebut. Teman-teman, kalau misalnya present, sesuatu yang terjadi sekarang, kata-kata yang menunjukkan waktunya sekarang apa? Sekarang bahasa Inggrisnya apa? Sekarang? Now. Nah, tapi kan kita harus lihat dulu bentuknya seperti apa. Kapan penggunaannya? Seperti contoh, simple present kita gunakan, ada yang masih ingat? Sesuatu fakta yang terjadi atau sesuatu yang berulang. Berarti kalau simple present, time indicator-nya seperti berulang ya. Every day. Every day berulang kan? Setiap hari. Every week. Setiap minggu. Every morning. Setiap pagi. Itu kejadian berulang pasti bentuknya simple present. Bentuknya atau formulanya harus subject diikuti verb 1. I eat rice every day. Saya makan nasi setiap hari. I always wake up in the morning. Saya selalu adalah kata time indicator yang menunjukkan
keberulangan. Ya. Kalau right now berarti kan sesuatu yang benar-benar jadi saat ini. Masuknya present continuous. Present continuous adalah kejadian yang sekarang terjadi dan sedang berjalan. Contohnya, you are writing. You subject, are to be, writing verb ing. You are writing right now. Kamu sedang menulis sekarang kalau di bahasa Indonesia kan. Gitu ya. Paham ya? Ini baru present. Tapi kalau misalnya past, ada yang tahu contohnya nggak? Time indicator, kata-kata yang menunjukkan itu adalah sesuatu yang udah lewat. Will be happy mah future, atau future makan masa depan. Aku akan pas. Last day. Last day itu berarti hari terakhir. Hari terakhir. Nggak ada last day di bahasa Indonesia, susah ya. Sebenarnya yang lebih umum yesterday, kemarin. Yesterday itu udah pasti time indicatornya dari past. Ya. 2 days ago. Udah pasti, udah lewat. Ini time indicatornya pas. Nah, bentuk kalimat mana yang selalu ada time indicatornya? Simple past. I ate noodle last night. Saya makan mie kemarin malam. Oke. Kalau future, time indicatornya apa? Future, yang akan datang. Kalau yesterday, past. Kalau yang akan datang, tomorrow. Tomorrow itu udah pasti future. Nggak mungkin present, simple present, ada pakai kata tomorrow, nggak mungkin. Kalau yang pakai tomorrow itu di future, tomorrow. Contohnya ya, dan masih banyak time indicator yang menunjukkan kata future. Yang di Zoom silahkan, ada pertanyaan? Yang di kelas ada pertanyaan? Oke. Sudah nonton pertemuan ke-6? Materi apa? Direct, indirect. Direct, indirect. Oke, thank you Nada. Tapi secara umum itu adalah reported speech. Apa bahasa Indonesia report? Habis semester ngambil buku report. Raport, ya tadi kita dalam bahasa Indonesia raport, padahal itu teh report book. Itu artinya laporan. Laporan Anda dalam satu semester waktu sekolah nih. Anda nilai ini berapa, mata pelajaran ini berapa, sakit berapa, izin berapa, alfa berapa. Itu tuh report book. Berarti kalau misalnya reported speech adalah kegiatan saat Anda melaporkan sesuatu. Kamu siapa namanya? Nabil. Nabil bilang, saya lapar. Saya melaporkan ke teman-teman nih. Saya melaporkan teman-teman. Nabil said, I am hungry. Kalau dalam bahasa Indonesia, Nabil bilang, saya lapar. Kalau dituliskan harus pakai tanda petik. Itu yang namanya direct speech. Dalam bahasa Indonesia, laporan langsung. Ya. Jadi apa yang saya katakan adalah secara langsung yang dia katakan. Dia bilang, I am hungry. Dalam direct speech saya bilang, Nabil said, I am hungry. Saya udah bikin contoh ya di video ya, semoga teman-teman paham. Kalau misalnya nggak paham, sekarang waktunya dibahas. Ada yang namanya indirect speech, laporan tidak langsung. Laporan tidak langsung saat Nabil bilang, saya lapar. Terus saya bilang, Nabil bilang bahwa dia lapar. Subjeknya berubah, karena itu bukan laporan langsung. Nggak usah pakai tanda petik, saya tinggal langsung aja dalam tulisan. Nabil said that he is hungry. Itu indirect speech. Ada pertanyaan? Yang di Zoom silakan bikin contoh. Kirim di chat box. Mana ini chat box-nya? Aku mau ngeluarin chat box.
Oh ini. Belum ada yang kirim ya. Silakan kirim contoh direct dan indirect speech di chat box. Teman-teman yang hadir di kelas silakan buat contoh. Direct, indirect speech. Langsung dan tidak langsung, silakan. Yang di Zoom, hey, jangan malas, ayo cepat bikin kalimat. Sok yang di kelas. Yang bisa? He said you are very good. Thank you, Nada. Itu direct speech-nya ya. Coba indirect speech-nya bikin contoh juga. Nat, bikin contohnya indirect, Nat. Oke, Pak. Sebentar. Loh, kok nggak nyambung? Atau biar gampang indirect speech-nya, Nat. Dari direct speech-nya tuh jadi beda lagi. He said that he like ice cream. Itu beda. Sama yang he said you are very good. Samain aja biar nggak susah perbandingannya. Udah, Pak. Salah. Masa he said you are very good? Salah tuh. Kamu mah cuma ngilangin tanda kutipnya doang, Nat. Ya, kutipnya hilangkan, Pak. Nggak gitu dong. Kalau misalnya mau, kalau direct speech-nya he said you are very good dalam tanda kutip, berarti indirect-nya adalah he said that I am very good. Nah, dia itu bilang you are very good-nya tuh ke kamu kan? Ya, Nah, jadi berubah. Coba ditulis. He said, biar yang lain bisa lihat di chat box. He said that I am very good. I am very good. Ya, I am-nya typo ya, harusnya ada itu di atas. ada hurufnya ya, Pak. Ya, tapi intinya seperti itu ya. Jadi subjeknya berubah tergantung dengan pengucapannya ke siapa. Dia bilang kamu sangat bagus. Dalam bahasa Indonesia, dalam indirect speech-nya berarti dia bilang bahwa saya, kamunya itu bilang ke saya kan, bahwa saya sangat bagus. Itu. Oke, Pak. Paham ya, Nat ya? Paham, Thank you. Pak. Yang lain silakan bikin kalimat, jangan pura-pura nggak dengar. Hey, silakan yang di kelas. Nadia said, I like a book. Oke, indirectnya. Nadira said that she liked a book. Yes, very good kayak gitu. Jadi bukan I like lagi, tapi she, karena kita lagi laporin dia. Oke? Nice. Ada lagi? Tok. Fanny said, I am tired today. Okay. That she is tired. She is tired. She tired. Enggak, she tired benar ya. Coba yang lain. Gimana?
Agung said he was flying. Agung said, Right? So he was flying. enggak he, pakainya I. Kan Agung yang lagi ngomong. Dia are you flying? Oke, bentar. Agungnya bilang ke siapa? So saya, Ke diri Agung sendiri. saya bilang ke teman, Oke. dia lagi main. Oh, ini ada Agung nih. Agung ngomongin temennya, terus bilang ke kamu. Oke. Kita pakai nama-nama yang ada di sini aja ya. Agung, kamu bukan? Bukan. Pakai nama dia, weh. Siapa kamu namanya? Sari. Ini dia, kamu namanya siapa? Fani. Sari said, I enggak I, kan lagi ngomongin dia. he was flying. She was playing apa tuh ya? Playing games, ya. She was playing games. Oke, berarti indirectnya Agung, enggak Agung, dia apa? Sari said that she He flying. is playing games. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang ngomongin orang yang berbeda, she ya tetap she gitu. Beda lagi kalau misalnya Sari lagi ngomongin Sari. I was playing game. Misalnya saya bilang, Sari bilang, I was playing game. Terus kamu mau indirect speech. Sari said that she was playing game. Kayak gitu. Subjeknya berubah. Oke, kita cek yang ada di Zoom. Direct speech. Sabila said, I am going to the hospital. Indirect speech. Sabila said that she was going to the hospital. Nice, thank you, Via. She says, I am a clever student. Direct. She said, I am really hungry. Okay. Direct. Rudy said, I am watching film. My mom said, I am going to your school today. Direct semua ini mah. Rudy said that he was watching film. Okay. Direct. Sasa said, I want to buy an ice cream. Indirect. Sasa said she wanted to buy an ice cream. Okay. Dah, pintar semua. Sudah siap UTS berarti. Ada pertanyaan? Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan, saya asumsikan teman-teman sudah siap untuk UTS semuanya ya. Jadi selamat menempuh UTS, teman-teman juga silahkan persiapkan UTS-nya secara baik biar nilainya juga maksimal. Oke, jangan lupa untuk submit UTS-nya dan kerjakan kuis dan tugasnya sebelum UTS. Oke, that's gonna be all for today. Saya harus ngasih bonus untuk yang datang hadir ke kelas. Oke, bye-bye. See you when I see you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi